Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Ayu Sagala. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Simak video berikut ini ya. Agar tanaman dapat tumbuh, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, air, dan energi. Proses kimia yang digunakan tanaman untuk memproduksi glukosa, bahan penyusun tanaman, disebut dengan fotosintesis. Dalam proses, gas oksigen dihasilkan sebagai produk samping. Energi untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari dan tiba di bumi sebagai sinar matahari. Cahaya ini memiliki sifat gelombang dan partikel-partikel atau foton yang merupakan unit terkecil dari cahaya foton berisolasi sepanjang jalur yang diukur sebagai panjang. Gelombang cahaya yang dipancarkan dari matahari mengandung foton dalam spektrum. Panjang gelombang yang luas disebut spektrum elektromagnetik. Organisme fotosintetik hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut cahaya tampak. Organisme fotosintetik mengandung pigmen yang memfasilitasi penangkap panjang gelombang cahaya dalam peretak. Cahaya tampak warna pigmen berasal dari panjang gelombang cahaya tanaman yang dipantulkan tampak hijau karena tumbuhan memantulkan panjang gelombang kuning dan hijau dari panjang gelombang cahaya merah dan diserap oleh pigmen ini dan memberikan energi yang digunakan untuk fotosintesis. Dalam organisme fotosintetik eukariotik juga dikenal sebagai fotoautotrof. Reaksi kimia fotosintetik terjadi di dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang dikenal sebagai kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua set, reaksi yang tergantung cahaya dan siklus Kelvin. Di dalam kloroplas adalah struktur seperti cakram kecil yang disebut dengan tilakoid yang dikelilingi oleh ruang berisi cairan disebut stroma. Reaksi yang mensintesis glukosa siklus Kelvin terjadi di stroma. Reaksi tergantung cahaya terjadi di tilakoid. Disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Di sebagian besar organisme, fotosintesis tilakoid mengandung pasangan fotosintesis yang disebut dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja sama untuk menghasilkan energi nantinya yang akan digunakan di stroma untuk memproduksi. Gula fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul pigmen, aksesoris, dan klorofil molekul yang menyerap foton cahaya. Di dalam molekul pigmen, energi cahaya yang diserap membangkit elektron ke keadaan yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi eksentrisitas yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke molekul klorofil pusat reaksi yang kemudian akan meneruskan elektron ke serangkaian protein yang terletak pada foton membran tilakoid. Dari fotosistem cahaya 1 dan 2 secara bersamaan dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem kedua ke rantai transport elektron. Elektron yang hilang oleh fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut fotolisis yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan gas oksigen. Sementara gas oksigen ini merupakan produk sampingan dari fotosintesis, adalah sebuah input penting dalam jalur respirasi seluler. Saat elektron melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid menciptakan gradien konsentrasi. Gradien ini menggerakkan protein yang disebut dengan ATP sintesa yang memfotolisis ADP untuk mendapatkan ATP elektron berenergi rendah yang meninggalkan fotosintesis 2 diangkut ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah diberi energi kembali dan dilewatkan melalui rantai transfer elektron di mana mereka digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima pasokan fotomolekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan untuk jalur metabolisme di stroma.
Oleh karena itu, bentuk ATP dan NADPH selama reaksi bergantung cahaya digunakan di stroma untuk bahan bakar reaksi. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mengurangi karbon dioksida untuk menghasilkan karbonhidrat gliceraldehid 3-fosfat. Siklusnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, reaksi fotofiksasi karbon. Pada langkah ini, karbon dioksida melekat pada ribosa 1,5-bifosfat menghasilkan 6 molekul karbon yang terbagi menjadi 2-3 molekul karbon. Langkah kedua adalah urutan reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mengurangi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribosa 1,5-bifosfat dibuat ulang. Untuk setiap 3 putaran siklus 5 molekul gliseralhida, 3-fosfat digunakan untuk mereformasi 3 molekul ribosa 1,5-bifosfat. Sisanya gliseralhida 3-fosfat kemudian digunakan untuk membuat asam lemak glukosa atau gliserol. Dibutuhkan 2 molekul gliseralhida 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat sehingga siklus Kelvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan molekul. Molekul glukosa ini dapat disingkirkan fosfatnya dan tambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang digunakan tumbuhan untuk diangkat karbohidrat di seluruh sistemnya. Glukosa fosfat juga merupakan molekul awal untuk sintesis pati dan selulosa. Tanaman menghasilkan gula untuk digunakan sebagai molekul penyimpanan dan komponen struktural untuk keuntungan tumbuhan. Dengan memanfaatkan energi matahari bersama dengan input tanaman air dan karbon dioksida bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah produsen utama glukosa di planet ini. Tumbuhan juga menghasilkan gas oksigen sebagai makhluk produk sampingan dan dengan demikian fungsi sebagian besar kehidupan yang menyediakan makanan dan oksigen untuk jaringan makanan kompleks di alam kita ini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.